Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Perkenalkan, nama saya Putut Aris Sadewo. Saya dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang pengantar pendidikan Pancasila. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang pendidikan Pancasila itu sendiri dan diperlukannya pendidikan Pancasila dalam kehidupan kita. Kita semua pasti tidak asing lagi dengan mata kuliah Pancasila ya, atau pelajaran Pancasila, karena sudah diajarkan dari tingkat yang paling dasar. Mungkin juga dalam kehidupan sehari-hari kalian semua sudah mempraktekkan tentang nilai-nilai Pancasila. Apa itu Pancasila? Karena Pancasila sendiri juga dalam pelajaran pernah mengalami perubahan yang PMP, PPKN, dan di dalam perguruan tinggi dipecah lagi menjadi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini sudah sangat melekat di dalam dunia pendidikan Indonesia tentang kewajiban untuk mempelajari Pancasila. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah Anda dan kita semua sudah benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah karakter ya, mata kuliah tentang kepribadian. Tapi sekarang menjadi pertanyaan, apakah benar nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut sudah menginternalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan ini semua kalian yang bisa menjawab sendiri ya, tentang nilai-nilai Pancasila, tidak hanya sekedar hafalan-hafalan Pancasila. Nah, ini bedanya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dan Pancasila di sekolah-sekolah dasar mungkin ya, karena di dalam perguruan tinggi kita akan mengkaji bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Ini contoh beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Jadi ternyata Pancasila atau nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada sebelum Republik ini ada. Percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas, atau kesetiakawanan sosial. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas, atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya masih dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Karena globalisasi sedang menjangkiti kehidupan kita dan kita tidak bisa menghindari hal tersebut, pastinya kita perlu filter dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi karena derasnya arus globalisasi banyak menyerang kehidupan masyarakat kita, nilai-nilai percaya kepada Tuhan, nilai-nilai religius, nilai-nilai toleransi, gotong royong, musyawarah, solidaritas dan sebagainya itu sudah mulai luntur karena pengaruh-pengaruh dari ideologi lain. Sehingga masalah yang timbul saat ini kita bisa lihat. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Ini adalah salah satu bentuk kesadaran kita, sumbangsi kita terhadap negara, yaitu melalui perpajakan. Berikutnya ada masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Seterusnya yaitu tentang masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Kita pernah mendengar bagaimana kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan Republik ini hanya diisi agama tertentu atau kelompok tertentu. Padahal pada dasarnya Indonesia adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari berbagai kepercayaan, agama, dan sebagainya. Selain itu adalah masalah dekadensi moral.
Di bahasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Guru, dosen, orang tua mungkin sangat bekerja keras sekali dalam menanamkan nilai-nilai etika dan moral, tetapi ternyata dalam kehidupan pemuda-pemudi kita tidak hanya mereka yang berpengaruh, tapi juga lingkungan sangat berpengaruh. Lingkungan itu bisa lingkungan pertemanan, tapi juga lingkungan sosial media. Orang tua, guru tidak bisa membatasi mereka dalam berinteraksi dengan sosial media. Mereka hanya bisa membekali anak-anak hal yang baik agar mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang seharusnya dan tidak seharusnya. Dan ini adalah penting dalam kehidupan kita. Berikutnya yang keenam adalah masalah narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebab berikutnya adalah masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Dan ini penting ke dalam menjalankan hukum, karena ketika hukum tidak dijalankan dengan baik, pasti banyak orang yang akan mulai luntur mengenai nilai-nilai Pancasilanya. Karena poin yang terpenting dalam menjalankan Pancasila adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Kalau kita lihat dalam peraturan, sepertinya di Indonesia itu sudah banyak sekali peraturannya ya, sangat lengkap sekali. Tapi masih banyak penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Ini bukan peraturannya, bukan Pancasilanya, bukan hukumnya, tapi manusianya. Ini yang terpenting, tidak hanya menciptakan manusia yang pintar, tapi juga berakhlak mulia. Berikutnya masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Makanya mahasiswa juga harus pandai-pandai dalam bergaul agar tidak tersesat di dalam terorisme. Nah, setelah kita lihat permasalahan-permasalahan itu tadi, apa sih pentingnya pendidikan Pancasila? Jadi pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada beberapa jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Ya, selain itu, ini adalah visi dan misi pendidikan Pancasila ya. Bisa dilihat sendiri bagaimana isi dari visi misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ya, mungkin itu sedikit materi dari saya. Mungkin kita bisa memperdalam materi-materi tersebut di pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulannya, kalian sebagai mahasiswa adalah agen perubahan. Apalagi seorang pemuda ini adalah mahasiswa. Kalimat pemuda dan mahasiswa bila digabungkan menjadi kekuatan yang luar biasa. Di dalam proses kita bernegara pun tidak lepas dari peran pemuda dan mahasiswa. Dan pembangunan yang akan datang akan dilanjutkan oleh kalian. Berikut ini adalah peran pemuda dan mahasiswa di dalam proses bernegara di Republik Indonesia. Saksikan videonya. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita
kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia